Hari ini gue pakai baju pink bersamaan dengan tema hari ini tentang cinta. Hari ini gue akan bahas soal apa bedanya cinta, sayang, sama nafsu. Nah, pasti lo orang banyak yang masih saru-saru antara mana cinta, mana sayang, mana nafsu ya. Ini gue kasih gambarannya. Kalau misalkan lu cinta, lu bisa baca ciri-cirinya dari pas lu mau ngedate lah, ngedate. Lu kalau cinta itu sebelum ngedate lu ngambil baju bisa 10 pasang kali ya. Habis 10 pasang lu ambil, lu cobain, ganti lagi, jelek nih, kurang cocok apa segala macem berkali-kali. Habis itu lu udah dandan yang wangi, 1 kilometer udah kecium tuh parfum lu tuh. Habis itu sampai alis lu kurang rata nih kayaknya, itu pasti dirapiin juga. Terus bulu hidung ada yang panjang nggak nih, potong juga. Kuku tangan semua rapi, sampai kuku kaki nggak dilihat juga tetap udah rapiin. Itu ada ciri-cirinya cinta. Terus pas udah mau ketemu nih, halo Hani, aku udah mau nyampe nih, 5 menit lagi nyampe. Pas lu udah nyampe, dia kan belum keluar nih dari rumahnya, atau ya dulu jemput di mana terserah deh. Nah 10 menit kemudian dia bilang tuh, Hani, aku udah mau turun. Kalau cinta, lu deg-degannya setengah mampus tuh, jantung lu kayak mau copot nungguin dia mau turun sampai mules, keringat dingin. Itu cinta tuh. Tapi kalau lu sayang, nggak sebegitunya. Cuman sayang, nggak sebegitunya. Sayang, cuman ya nggak sampai deg-degan pas segala macam lah, bla bla bla. Beda. Nah, bedain nafsu paling gampang. Kalau lu cowok, itu ada namanya si Joni. Nih. Si Joni ini liar banget kalau sudah waktunya untuk keluar. Dia habis muntah, habis keluar muntah, dia tidur. Si Joni jinak, nggak galak lagi, nggak kayak tadi tuh. Nah itu, lu kalau lagi mau muntahin si Joni, lu pikirin tuh pasangan lu tuh, si A misalkan. Lu bayangin tuh sama dia tuh, yang jorok-jorok lu bayangin. Abis si Joni muntah, lu bayangin lagi si A. Kalau lu merasa bersalah, enek, terus bahkan mungkin mau ketemuan, sampai kepikiran, nggak mau ketemuan, itu berarti lu cuma nafsu. Better stop di situ aja, jangan lu lanjutin. Kasihan anak orang, cuman gara-gara si Joni doang jadi korban. Si Joni ini kalau sudah bandel, ribet. Kalau sampai si Joni bikin hamil anak orang, efeknya ada yang cukup parah. Itu di Brazil ada namanya Pedro Rodrigues. Itu dia adalah pembunuh serial killer terbanyak. Dia bunuh sampai 70 sampai 100 orang. Kenapa bisa begitu? Waktu mamanya hamil, ibunya hamil, itu perut ditendang sama bapaknya. Kenapa bisa begitu? Orang kalau yang tekdung di awal, emosionalnya tuh belum jadi, dia masih labil. Nah kejadian kayak gitu. Si Pedro ini kepalanya jadi cacat, ya ada agak konslet lah hitungannya lah. Jadi pas dia udah umur belasan tahun aja dia udah bunuh orang. Bunuh orangnya gara-gara apa? Ngorok, tidurnya ngorok kekencengan, dibunuh. Gue gak demen sama orangnya nih, dibunuh. Ngeri.
Nah itu sampai dihukum di penjara itu hukumannya sampai 400 tahun. Lu bayangin tuh, 500 tahun udah kayak Sun Gokong dia. Tapi dia di penjara itu di Brazil maksimal hukumannya 30 tahun. Jadi sekarang dia udah bebas, mati gak lu bebas. Enggak, tapi dia pas udah bebas dia bikin YouTube channel, dia bagi-bagi sharing tentang hidupnya ke tindak kriminal lah, orang-orang yang kriminal gitu. Jadi bisa buat dia jadi contoh, dia udah tobat sekarang. Cuman ya lu bayangin, gara-gara si Joni itu bisa menciptakan hal sedemikian seremnya. Nah misalkan lu cinta nih sama orang, itu lu juga melakukan segala hal apapun. Lu mungkin nabung sampai nggak makan buat beliin dia pulsa doang. Udah beli pulsa, dia pacaran sama cowok lain lagi. Abis itu lu anterin dia, lu kayak sopir misalkan. Abis itu dia nggak sempet nih, nggak mau, dia mau pacaran sama cowok lain. Dia punya tugasnya suruh lu yang kerjain, dan lu begonya dikerjain lagi sampai jam 3 pagi lu kerjain misalkan, kayak gitu. Nah itu kalau misalkan lu sebagai cewek, lu dapet cowok temen deketin lu dan lu udah tahu ciri-cirinya kayak tadi cinta, lu better nggak PHP-in tuh anak. Kenapa gue bilang? Gue bukan kasihan sama cowoknya, bukan. Gue kasihan sama lu. Gue takutnya cowok yang cinta tadi, karena lu udah PHP-in dia, misalkan dia udah beliin lu segala macam, mahal-mahal segala macam, habis itu lu tetap tolak dia. Efeknya kalau lu dapet cowok yang psycho, lu lu diburu, diteror lu seumur hidup tuh, bisa dikejar terus, nggak tenang hidup lu. Amit lu dapet cowok kayak gitu, ngeri. Jadi mendingan kalau lu dapet cowok yang lu rasa nih orang cinta nih sama gue nih, dia mau nganterin lu pulang, nggak, katakan tidak. Dia mau beliin lu apa, katakan tidak. Atau dia mau kerjaan PR lu, katakan tidak. Pokoknya lu jangan PHP-in orang. Itu bukan buat demi cowoknya juga, tapi demi keselamatan lu. Dan gak dosa juga sebenarnya memanfaatkan orang, itu hitungannya itu bahaya ya. Kalau dapet cowoknya yang lu dapet Pedro, mampus lu, dikejar lu kayak gitu. Nah kalau misalkan lu pasangan susah ya. Sekarang ada misalkan cowoknya cinta, ceweknya cinta, atau cowoknya cinta, ceweknya cuma nafsu, tuh ada kombinasinya tuh. Nah kalau lu mau lihat contoh yang cinta dan cinta, cowoknya cinta, ceweknya cinta, itu Bapak Habibie dan Ibu Ainun itu termasuk cinta sampai mati tuh. Pokoknya pasangan-pasangan yang sampai meninggal, nggak cerai, nggak selingkuh juga, itu udah pasti cinta dan cinta. Bisa gak kayak gitu? Susah. Nggak semua orang bisa begitu. Gue hidup di dunia perweddingan. Dari umur belasan tahun gue udah lihat, ya banyak banget lah, udah puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu pengantin kali ya. Jadi gue tahu cerita-ceritanya, ada yang mau bentuk kayak apa udah tahu lah. Nah kalau misalkan lu cinta, yang satu sayang, yang sayang ini lu hati-hati. Misalkan nih ceweknya cinta atau cowoknya cinta, ceweknya cuma sayang sama lu, tuh hati-hati. Kalau sampai si ceweknya ketemu yang dia cinta beneran, wah itu bahaya tuh. Lu pasti hati-hati tuh. Lu pasti jaga baik-baik pasangan lu tuh. Tapi kalau lu sama-sama cinta, aman, udah tenang. Nah kalau misalkan satu cinta, satu nafsu, atau nafsu doang dua-duanya, atau sayang dan nafsu, biasanya umurnya pernikahannya nggak panjang tuh, karena pondasinya nggak kuat. Nah kalau misalnya lu pas pacaran pun ya pasti pegangan tangan lah, mungkin ciuman lah, atau mimi miamnya, bilangnya mimi miamnya ya, bukan making love ya, just mimi miamnya, lalu lu paham lah. Nah itu pun ada bedanya. Yang cinta, yang sayang, sama yang nafsu. Ini salah satu contoh yang cuma nafsu. Oh yeah, had it. Oh god, that was so good. Dan ini adalah contoh yang sayang. Nah kalau yang ini adalah contoh yang cinta dan cinta.
Udah jangan lama-lama, ntar si Joni ngamuk, repot si Joni. Mana si Joni? Nah iya, ngeri lu ntar, mampus tuh. Nah itu si Joni bisa membuat pria dari yang sangat bermoral, ya orang terhormat, bisa go to down level, hancur banget, tidak bermoral. Cuman gara-gara si Joni. Itu hati-hati. Jadi better si Joni lu kontrol. Pakai apa? Melakukan aktivitas-aktivitas lain. Atau kalau misalkan udah no hope, lu ke kamar mandi deh tuh. Lu ke kamar mandi sekalian tes pasangan-pasangan lu mana yang nafsu, mana yang nafsu doang. Nah itu lu beresin si Joni deh, biar dia tidur deh. Itu sangat membantu menghindarkan lu dari kanker prostat juga. Soalnya kalau kelamaan numpuk, kanker prostat lu, hati-hati itu. Nah itu bedanya cinta, sayang, sama cuma nafsu. Nah lu sekarang jadi bisa ada gambaran nih, lu sama pasangan lu yang mana. Kalau cinta sama cinta, lu harus bersyukur banget. Berarti takdir lu di sekarang ini membahagiakan, happy ending, bilangnya gitu. Nah kalau misalkan cinta dan sayang juga nggak apa-apa. Cuman hati-hati. Kalau misalkan lu nafsu sama nafsu, udahan aja mending. Apalagi dia better janganlah. Tesnya gampang kok gitu doang kok.